Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Sintia Simanjuntak boleh kembali hadir dan akan memberikan informasi teraktual dan terpercaya yang telah kami rangkum di RMTV News. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba adakan sosialisasi sistem informasi penyelesaian sengketa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba tahun 2020. Pada hari Senin 7 September 2020 bertempat di Ballroom Labirsa Hotel dan Convention Center. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh staf Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Pilkada Herdi Munte, Kortip Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Suhardi Situmorang, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Toba Romson Purba serta seluruh staf Bawaslu Kabupaten Toba. Herdi Munte mengatakan ada 3 pilar penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, di mana KPU bertugas sebagai pelaksana teknis tahapan penyelenggaraan pemilu, dan Bawaslu berfungsi untuk mengawasi dan memastikan pemilu yang jujur dan adil, dan menegakkan hukum serta menindak pelanggaran dan memutuskan sengketa pemilu. Dan apabila ada sengketa pemilu, maka Bawaslu lah yang memutuskan selambat-lambatnya 12 hari. Herdi Munte menambahkan sistem informasi penyelesaian sengketa pemilu atau SIPS sangat relevan digunakan pada saat pandemi COVID-19. Seperti tertuang dalam PKPU nomor 6 tentang pelaksanaan pemilu pada masa pandemi yang harus mengutamakan kesehatan masyarakat. Maka setiap sengketa dalam pelaksanaan pemilu bisa diklaim melalui sistem informasi penyelesaian sengketa atau SIPS. Dengan situs dev.bawaslu.go.id. Jadi kalau yang biasa itu kan pelaksanaan pemilu kada yang normal biasa, itu tahapannya ya biasa melaksanakan tahapan, mulai pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, nanti kampanye, lalu nanti distribusi logistik sampai hari H pemungutan, sampai akhirnya nanti di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 2 ruang lingkup sengketa itu dalam pemilu. Sengketa antar, ya, misalnya sesama calon nanti ada sini 2 ya, berarti potensi terjadi sengketa di Toba ada karena ada 2 paslon ya, atau nanti menjadi paslon. Kortip Bawaslu Sumatera Utara Suhardi Situmorang ketika menanggapi pertanyaan awak media mengatakan bahwa setiap ASN atau istri dan suami serta para kepala desa dan perangkat desa atau instansi lainnya yang menggunakan anggaran dari pemerintah tidak diperbolehkan menjadi tim pemenangan suatu pasangan calon kepala daerah atau secara terang-terangan mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Tidak hanya aparatur sipil negara, tidak hanya aparat desa, kepala desa yang menjadi wilayah yang harus kita awasi dan teman-teman media hadir di sana. PNS, bahasa sederhananya itu teman-teman kita pegawai honorer yang menerima honorarium gaji setiap bulan atau periodik yang bersumber dari APBN dan atau APBD juga menjadi wilayah yang harus kita awasi sebab posisi mereka harus menjaga independensi dan netralitas dalam kerangka tahapan pilkada. Tidak boleh terlibat aktif dalam kampanye dukung-mendukung. Pemenuhan hak konstitusinya itu hanya bisa dituangkan pada saat pemungutan suara. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba Romson Purba mengatakan, poin penting dalam sosialisasi ini adalah memberitahukan kepada khalayak ramai tentang sistem informasi penyelesaian sengketa pemilu atau SIPS, di mana bila ada masalah atau sengketa dalam pelaksanaan pemilu dapat melakukan klaim permohonan sengketa melalui daring online. Kita dihadiri sebagai narasumber itu Bapak Kordip Penanganan Penyelesaian Sengketa Bapak Hardi Munte SHMUM dan Bapak Kordip Pengawasan Bapak Suhardi Sukender Situmorang SHMUM. Esensinya adalah bahwa seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder yang ingin melaporkan terhadap adanya dugaan pelanggaran atau sengketa yang ingin mengalami dalam sengketa bisa melalui sistem informasi di masa pandemi ini, sehingga keseluruhannya tidak mengalami kerepotan dan tersiplin dan terintegrasi ke Bawaslu Republik Indonesia. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Jemalin Seragi melaporkan.
Baik pemirsa, demikian RMTV News hari ini. Tetap ikuti berita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.